Baik, terima kasih Mas Cilman. Oke. Nanti eh, setelah ini Mas, nanti kita masuk dulu pembelajaran sebentar untuk pembekalan, kemudian baru nanti ke berikut. Oke. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi menjelang siang. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu ya. Saudara-saudari kalian, peserta Latsar CPNS angkatan 28, kelas 3 dan 4, nah, yang berbahagia, rekan-rekan panitia yang sungguh luar biasa ya. Terima kasih atas perkenalkannya Mas Khairul, ya, kemudian Mas Silman dan kawan-kawan ya yang sudah memberikan kesempatan kita untuk bertemu di media ya link Zoom ini untuk pembelajaran Latsar CPNS Agenda 1. Saudara sekalian yang perlu saya hormati, ya, yang pertama saya sampaikan ucapan selamat ya dan sukses kepada saudara sekalian yang sudah dinyatakan lulus dan menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Agama. Adalah orang-orang yang hebat dan bisa bergabung di Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama ke depannya diharapkan menjadi lebih baik dan lebih baik kembali dengan kehadiran saudara sekalian yang berbeda banyak berbagai varian ya suku bangsanya ya. Ini saya pikir seperti itu karena saya yakin teman-teman ini juga banyak yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Izin share screen ya. Pertama kita di sinkronus ini saudara sekalian. Bagaimana kabar kita hari ini? Semua baik-baik saja? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. baik, Pak. wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah baik Terima Bapak. kasih. Jangan ada yang sakit ya. Insya Allah amin. Kalau sakit Sehat. tidak lulus nanti. Harus sehat, jaga kesehatan. Ini yang penting sekali dijaga oleh teman-teman ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan Pak Khairul ya. Di pembelajaran agenda 1 ini ada 2, sinkronos dan 3, asinkronos. Nah, di sinkronis pertama ini kita akan membahas 2 materi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya. Nah, di kesempatan yang kedua, besok Kamis kita akan mempelajari tentang analisis isu kontemporer. Sedangkan yang ketiga, nanti di klasikal kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara di modul ketiga. Baik, untuk nyikat waktu, saya perkenalkan tadi, kita sudah diperkenalkan oleh Pak Khairul dengan nama saya ini ya, Mukhlis ya. Sudah bisa dilihat ya. Nah, saya berangkat dari kampung juga ya. Kalau ini teman-teman ini mungkin ada yang kota ya, kalau saya kampung. Nah, dari Gerobokan sana ya saya terkenal dengan jalannya yang jelek, tapi sekarang sudah membaik ya. Dan saya latar belakang pendidikan di S1, S2 di UIN Wali Songo Semarang, S3-nya dari UNES ya. Eh, apa di bidang kependidikan, manajemen kependidikan. Baik, selanjutnya untuk memsingkat waktu kita perkenalkan teman-teman untuk menyampaikan nama ya. Sekilas saja ya. Nama, jabatan, unit kerja dan asal panjenengan sebelum sebelum jadi CPNS itu kemana? Sibuk di mana panjenengan? Ya, simpel saja ya. Sampaikan eh, tanpa harus pembuka salam atau yang lainnya. Langsung nama ya. Nama siapa? Panggilan apa? Unit kerja mana? Jabatan sekarang apa? Sebelum jadi ini. Nah, gitu. Oke, biar nanti singkat, simpel, singkat, padat, berisi kata Pak Khairul.
Baik, langsung saja dimulai di nomor pertama. Silakan. Di urutan awal. Ya, 28 kelas 3. Silakan. Nggih, cek cek suara saya masuk nggih, Pak, teman-teman. Masuk. Oke, jelas. Nggih, perkenalkan nama saya Heru Cahyo Widodo, biasa dipanggil Heru, Pak. Jabatan di instansi saya Pranata Humas. Untuk instansinya sendiri saya di subbagian tata usaha kantor Kementerian Kabupaten Klaten. Sebelum jadi CPNS saya staf sertifikasi di lembaga sertifikasi profesi yang ada di Jogja, Pak. Makasih, Pak. Oke, mantap Mas Heru. Pulang kampung ya. Nggih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya nomor 2. Ya, salam kenal. Ya, Saya, punten, suara saya jelas bukan nggih? jelas, Nggih. jelas. Perkenalkan nama saya Iin Jubaida, biasa dipanggil Iin. Jabatan sebagai guru SKI di MTS Negeri 8 Boyolali. Sebelum menjadi CPNS, saya mengajar di MI Manggung Boyolali. Baik. Lanjut. Terima kasih Mbak Baida. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Irgi Sena Fajar Roberti, biasa dipanggil Irgi. Saya sebagai Pranata Komputer di MTSN 5 Kulon Progo dan sebelumnya saya bekerja di provider internet, Pak. Oke, mantap. Terima kasih Mas. Lanjut. Ya, silakan dilanjut Mas, Mbak. Setelah Mas Sena. Nomor 4, 5. Silakan. Ya, Bapak, saya nomor 5. Perkenalkan nama Silakan. saya ya, perkenalkan nama saya Rizka Fetianingrum, biasa dipanggil Rizka. Penempatan sekarang sebagai guru seni budaya di MAN 1 Kota Semarang. Sebelumnya saya sebagai ibu rumah tangga. Oke. Terima kasih. Selamat Bapak selamat ya. Mbak Rizka, selamat. Ya, lanjut. 6, 7. Yuk, salam. Mas Fahmi, nomor berapa Mas? Nomor 4 saya, Pak. Oke. Ya. Perkenalkan saya Izat Fahmi Muhammad, asli dari Meranggen Demak. Sekarang bertugas di KUA Tretep Temanggung sebagai penghulu. Sebelum di CPNS saya nganggur ndelah, Pak. Kegiatannya cuman derek kayak ngawas mawon. Nah, ini tinggal ske. Sudah nikah Mas? Alhamdulillah saya sudah mulai, Pak. Oh iya, penghulu harus sudah nikah dulu. Kalau enggak, dinikahkan dulu. Oh, Baik, lanjut nggih, Mas. pantungannya, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Kerry Anita. Saya di Satker MTS Negeri 3 Pati sebagai guru PKN. Sebelumnya saya mengajar di MTS Darul Falah Sirahan. Iya, mantap Mbak Kerry. Ya, lanjut. Izin memperkenalkan diri, Bapak. Nama Iya. saya Kurnia Rohmatika. Saya guru Al-Quran Hadis di Mandua Pati. Dan sebelum menjadi CPNS, kami mengajar di MTS Salafiyah Kajen Pati, Bapak. Terima kasih. Baik, nggih, Mbak Kurnia sama Pak Adib nggih, Abid nggih. Oke, Pak Pak Afid Mas Abid Duki. teman saya. Salam ya Pak Abid nggih. Insya Allah, Pak. Lanjut. Nggih, lanjut. Perkenalkan, Nggih. nama saya MK Umam Hidayat. Satker saya di KUA Kecamatan Limbung sebagai penghulu. Sebelum Nggih. saya asli dari Batang, sebelum di KUA Kecamatan Limbung, saya menjadi guru di MI Rifayah Limbung. Terima kasih, Pak. Nggih, Mas Umam, terima kasih. Nggih, lanjut.
Saya M. Zakaria Wafa, asli dari Jepara, saya sedang sekarang sebagai guru bahasa Arab di MTSN belum jadi PNS, yang di MTSN. Hilang suaranya. Iya. Oke. Hilang suaranya. Ya. Ibu, perkenalkan, berikutnya Ya. saya Iya, Miftahul Mas. Hawaji, biasa dipanggil Aji. Saya Hmm. guru SKI di MAN Kabupaten Pekalongan. Sebelum ini Ya. saya guru juga di SMP Nurul Ulum Semarang. Tambah. Dari Semarang asli, Mas. Kalau asli Iya. Pekalongan, dulu cuma rantau Oh, di Semarang. oke. Terima kasih, Mas Iya. Tabari. Iya. Lanjut. Ya. Ya, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Kurnianto. Saya sebagai guru olahraga di Min 4 Sukoharjo. Asal dari Sukoharjo. Sebelum menjadi CPNS, saya bekerja sebagai guru di SD Negeri 3 Trangsan, Gatak. Terima kasih. Sang dekat UIN ya. Ya, Mas. Begitu, Bapak. Mas Ikhwan. Tempat jalan saya dulu di Terangsang ya. Baik, waktu di Solo, saya masih di Solo, pernah di Solo ya. Saya 3,5 tahun, Mas. Lanjut, Mas. Yuk, enggak. Mohon izin Bapak, Silakan, Mas. perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiuddin. Saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Bati Ali, Jepara. Sebelumnya saya mengajar di Madrasah Aliyah di Donorejo. Baik. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih, Mas Sofiatin ya. Lanjut. Izin memperkenalkan diri, Bapak. Perkenalkan, Yuk. saya Mukhlisatul Fitriah, biasa dipanggil Fitri. Saya sebagai guru Al-Quran Hadis di MTS Negeri 2 Temanggung. Sebelumnya saya sebagai guru kelas di MI Islamiyah, Pareng. Terima kasih, Ini Pak. sama-sama Mukhlis, jadi saingan ya. Oke, betul. Buatan. Iya, Terima kasih. asli Temanggung ya. Aslinya Purworejo. Oh, Purworejo ya. Oke, Yang di MTS-nya yang di dalam itu ya. iya, Iya, saya depan pernah di sana. Kedunya ya. Oke, Kedung. Terus. Ya. Baik, terima kasih, Mbak. Lanjut. Ya, izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, saya Ramadan Kulufah Widyaningsih, biasa dipanggil Kulufah. Saat ini saya sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan konseling. Kemudian sebelum diterima di CPNS ini, saya sebagai wirausaha di Bimbel. Gitu. Wirausaha apa, Mbak? Mbak Ufas? Wirausaha Bimbel, Pak. Bimbel. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut. Suara saya sudah terdengar. Silakan lanjut. Mohon izin, apa suara saya sudah terdengar? Ya, oke. Izin berkenalkan, nama saya Rara Amelia Sofia Cakra Asmara Wibawa, bisa dipanggil Rara. Saya menjabat sebagai guru ahli pertama, guru TIK di MTS Negeri 7 Bantul. Sebelum menjabat sebagai CPNS, saya bekerja di salah satu toko fashion muslim di daerah Jogokarian, Yogyakarta. Ya, sekian dari saya. Ya, baik Mbak Amen. Ya, lanjut. Masih ada? Mbak Rara, nomor berapa? Saya nomor 4 di kelompok 4, Pak. Nomor 4. Nomor 5, ya, lanjut. Nomor 6? Halo, halo. Yuk. Perkenalkan, nama saya Septiawan Khairul Mufid, biasa dipanggil Wawan. Saya bekerja sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Cangaan. Sebelum ini, saya menjadi guru di MA Al-Falah Margoyoso. Oh, asli Jepara semua ya. Oke. Makasih Mas Khairul. Yuk, lanjut. 6.
7 ada? 8? Masih ada? Mas Taufik sudah? Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Taufik Febranto, biasa dipanggil Taufik, asli dari Sleman. Sekarang tugasnya di MTS Negeri 4 Gunung Kidul. Sebelum jadi CPNS, saya ngajar di SMP Negeri 3 Pangutapan Bantul, sama di SMK Perindustrian Yogyakarta. Oke, Mas Taufik. Lanjut. Cek suara saya terdengar jelas mboten, Pak? Yuk, oke. Mas Yusril. Perkenalkan nama saya Yusril Iza Ramadan, biasa dipanggil Yusril, untuk jabatan sekarang sebagai penghulu di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Untuk pekerjaan sebelumnya saya sebagai penyelenggara pemilu, Pak, kemarin di tingkat Oke, oke. desa. Oke, Mas Yusril, ini adik ponakannya Yusril Ihya Mahendra. Lanjut, Pinten, oke. Pak. Masih ada? Sudah habis? Baik, kalau sudah habis kita lanjutkan ya. Izin share screen. Baik. Setelah kita berkenalan, maka kita akan melihat lebih jauh. Sudah dipelajari di agenda 1 tentang apa, saudara sekalian? Kebangsaan. Apa di agenda 1 kita pelajari tentang Wawasan kebangsaan. apa? Wawasan kebangsaan. Ada berapa modul di sana? Ada 3 modul, Bapak. Apa saja? Nah, ini ayo. 3 modul apa saja? Ada Pertama tentang wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer, dan kesiagaan BN. ya, ada 3 modul. Pertama tentang apa? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bela Yang negara. kedua tentang Analisis isu kontemporer. ya, yang ketiga Tentang kesiapsiagaan bela negara. kesiapsiagaan bela negara. Baik, terima kasih. Jadi Anda harus paham, Anda harus tahu di agenda 1 ini ada 3 modul, ya, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. 3 modul ini akan dibahas berbeda. Di modul 1 ini akan kita bahas hari ini, pagi ini, tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di analisis isu kontemporer akan kita bahas besok Kamis di sinkronus kedua, agenda 1. Dan kesiapsiagaan bela negara nanti akan kita bahas atau kita diskusikan pada masa klasikal yang nanti akan 3 hari berada di BDK ya. Tuh, kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Baik, selanjutnya di wawasan kebangsaan, ketika kita mengatakan wawasan kebangsaan, maka ada 4 konsepsi kebangsaan. Apa saja itu? 4 konsensus kebangsaan. Ada yang tahu? Apa itu? 1 apa? 4 konsensus kebangsaan. 1 Pancasila. Ayo kita ingatkan kembali nih. Yang kedua tentang apa? Bhinneka Tunggal Undang-Undang Ika. Dasar. UUD, Pak. Undang-undang dulu, Undang Dasar 45. NKRI. Ketiga, RI. NKRI. Boleh. Yang keempat,
Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Pak. Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Ika. Kita ulang kembali, kita sebut bersama biar ingat. 4 konsensus kebangsaan, konsensus dasar kebangsaan apa saja? Satu, Satu, Pancasila, Pancasila. Pancasila. UUD Dua, 45, Dua, UUD Undang-Undang 45, 45, NKRI, NKRI. empat, Empat Bhinneka dan Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Tunggal Ika. Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus tahu teman-teman PNS yang keren. Kalau tidak tahu maka tak cinta. Sebagai PNS harus kita punya wawasan kebangsaan yang luas. Dengan apa? Berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus kita jaga. Yang kedua tentang apa? Nilai-nilai bela negara. Ada berapa nilai-nilai bela negara? Ayo, lali ya. Ada berapa nilai-nilai bela negara? Ada? Ada 5. Ya, ada 5. Apa saja, Mas? Cinta Apa, tanah Mas? Pak? air. Satu, cinta tanah air. Kedua, cinta tanah air, Sadar berbangsa dan Berbangsa dan bernegara. bernegara. pada bangsa negara. Ketiga, Setia ya pada pada setia pada Pancasila. Pancasila, 4, rela Rela berkorban berkorban untuk untuk bangsa bangsa dan dan negara, negara. ya, 5. kemampuan awal Kemampuan bela. awal bela negara. Oke, kita ulang kembali bersama-sama. Nilai 5 nilai bela negara. Apa saja? Satu, cinta 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 tanah tanah air. air. dua, Dua, sadar Sadar berbangsa berbangsa dan dan bernegara. bernegara. Tiga, tiga, setia pada Setia pada Pancasila Pancasila sebagai sebagai ideologi ideologi negara. negara. simple. Empat, 4, Rela rela berkorban berkorban untuk bangsa dan bangsa dan negara. negara. 5, Kemampuan Kemampuan awal awal bela bela negara. negara. ya, oke. Ini harus melekat pada sanubari kita sebagai warga negara, wabil khusus sebagai PNS. Ya, pegawai kita sudah mau tidak mau harus menjadi perekat, ya, perekat bangsa, jadi tokoh, jadi role model, ya, dalam menjaga NKRI. Harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas, bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam diri kita, dan menghadapi isu-isu kontemporer dengan bijak. Harus punya jiwa kesiapsiagaan bela negara. Itu harus ditanamkan dalam jiwa raga kita. Baik, selanjutnya ini panduan setelah ini teman-teman harus bisa masuk ke breakout room ya. Ada 4 breakout room yang nanti akan kita masuki di situ ya. Ya, yang akan kita masuki dimasuk di 3A, kemudian nanti di 3B, 4A, 4B. Oke. Di 3A nomor 1 sampai ya 5. 3B yang nanti masuk adalah nomor 6 sampai 10. Ya, sama di 3C, 4A itu nanti ya sama. Teman-teman yang masuk di 4A adalah dari samar 1 sampai 5, 6 sampai 10 nanti masuk di 4B. Oke? Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah teman-teman ini pandan untuk diskusi. Nanti akan masuk ke breakout room untuk apa diskusi. Yang kelompok pertama tadi berarti berapa? Nomor 1 sampai 5 ya. Baik di kelompok 283 dan kelompok 284. Nomor 1 sampai 5-nya masuk di kelompok 1, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian di kelompok kedua, kita nanti nomor 6 sampai 10, baik di 283 maupun 284. Membahas tentang apa? Analisis isu kontemporer. Nah, ini ada 3 hal yang ditanyakan. Apakah makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini? Jelaskan nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasi oleh ASN.
Yang ketiga, bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Ini nanti dibuat untuk kelompok yang pertama. Ya, kelompok kedua berarti nomor 5 sampai nomor 6 sampai 10. Baik 28 3 dan 84. Apa di analisis isu kontemporer? Saudara sekalian nanti akan cari isu aktual yang berdampak pada ASN. Wabil khusus di Kementerian Agama, misalnya netralitas birokrasi, disinformasi, budaya instan. Kalau tidak di Kementerian Agama apa kira-kira yang ada di situ? Nah, ada 3 isu, nanti dijadikan satu isu. Nah, mana yang paling urgent untuk diselesaikan? Nah, ternyata apa? Di situ teman-teman nanti akan menggunakan teknik APKL dan teknik USG untuk menganalisis isu ini. Nah, caranya bagaimana? Cari teknik APKL atau USG untuk menganalisis isu aktual ini. Baru dilancarkan teknik-tekniknya seperti apa. Berikan contoh peran ASN dalam merespon isu tersebut secara profesional. Ini adalah untuk tugas kelompok kedua. 6 sampai 10 masing-masing. 283, 284. Kalau yang pertama ini 281 sampai 5, 284, 1 sampai 5. Baik, apa output dari tiap kelompok ini? Outputnya adalah membuat bahan presentasi PowerPoint, Google Slide, 3 sampai 5 slide aja, jangan ditambahkan. Cukup 5. Nanti di halaman pertama kasih nama anggota kelompoknya. Nah, setelah ini nanti ini bisa di screenshot ya. Kemudian tugasnya apa tadi? Siapkan masuk ke breakout room ya, sesuai dengan tadi join ya. Disampaikan presenter kelompok di main room nanti 5 menit aja ya cukup ya per kelompok. Ya. Demikian outputnya itu. Nah, teman-teman tugasnya boleh nanti ada yang jadi koordinator, memimpin diskusi, membagi waktu, ada yang jadi notulis, mencatat hasil dan menyusun bahan presentasi, ada yang jadi presenter untuk menyampaikan hasil ke main room, nah, ada yang jadi pemantik untuk mendorong munculnya ide kritis, ada evaluator yang memastikan ide logis atas fakta dan konteks ASN. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, jika cukup nanti kita masuk ya, kita akan masuk ke main room pukul 10.40 ya, paling lambat 45 lah. Nanti kita masuk untuk presentasi 40 ya, 40. 10.40 kita masuk ke main room lagi. Silakan join untuk di apa di kelompok breakout room. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mulai diskusi dan siapkan untuk jadi slide. Nanti kita masuk ke main room lagi jam 10.40. Silakan untuk bergabung. Atau ada yang bertanya? Tidak ada, ya? Kalau tidak ada, silakan
sudah masuk semua ya, ini 5 orang ya berarti ya. Halo, Mbak. Halo, halo Mbak. Monggo disepakati. Pemimpin. Monggo Bapak pimpin. Mbak siapa? Atau Ibu? Ibu-ibu mawon pemimpin. Monggo Ibu sinten? Mbak Mukhlisatul Fitriah, monggo. Bu Rizka, Bu Niku, lainnya aja. Nggih, Bu Rizka. Yang lainnya aja Pak. Saya nanti menambahi saja. Niku disepakati riyen. Ini mau sinten? Langsung saja Bagi tugas. tugas ya. Ini yang diangkat berarti apa nih Pak isunya? Bagi tugas riyen. Nah, sip. Bagi tugas dulu. Mana, Mbak? Gak muncul. Gak muncul, Mbak. Saja langsung aja kok daripada nanti waktunya habis. Yang mau jadi notulen siapa? Notulen. Semuanya. Koordinatornya siapa, Pak? Koordinator Pak Sofiuddin gimana? Bisa Pak? Betul, sing sepuh mawon. Semuanya mudah ini Pak. Bu Rara iku katanya sepuh. Monggo Bu. Bu Rara gimana? Jadi koordinator atau apa ya? Monggo Bu. Nggih, monggo Bu Rara. Ya, oke. Terus notulennya siapa ini yang mau jadi notulis? Mbak Mukhlisatul. Nah, Mbak Mukhlisatul gimana? Kayaknya ini deh. Ya. Pemantiknya, presenternya siapa ini? Presenternya Mbak Rizka Fitriani Bro. Rizka. Yang ya insya Allah Pak, insya Allah ya Pak, dibantu ya Pak. Kita backup juga ya. Terus pemantiknya siapa ini? Pemantik sama evaluator.
pemantiknya masih ada siapa ya ini ya? Masih ada saya sama Barangkali kalau evaluatornya Bapak Muhammad Safiyuddin sebagai laki-laki yang barangkali lebih logis dibandingkan kita yang perempuan mungkin perlu dilogika. Siap, siap, siap. Oke, lanjut. ya berarti Berarti saya pemantiknya ulangi. Berarti pemantiknya saya Ulfa. Bu, ya, Ulfa. Bu Ulfah, nggih. Oke, saya di sini sebagai koordinator dadakan. Saya sebelumnya mungkin belum terbiasa untuk memimpin diskusi, tapi oke, saya coba. Jadi kalau untuk kelompok kita ini mengenai isu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, kalau untuk dari wawasan kebangsaan dalam konteks AS masa kini itu kira-kira apa yang relevan yang berkaitan dengan enggak, yang itu dulu. Jadi kalau nilai bela negara nanti beda lagi konteksnya. Monggo. Ada yang mungkin sudah punya pemikiran? Berarti Mbak Mufliso tuh siap ini ya, sudah siap nulis langsung di presentasinya ya, berarti ya? Oke, sudah. Terus kalau untuk makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini, ini enggak sih kalau ASN itu kan sebagai pelayan publik. Nah, sehingga sebagai ASN kita harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat itu tanpa adil, merata, inklusi, seperti itu. Boleh, itu juga masuk akal, Mbak Rizka. Ada tambahan yang lain? Iya. Boleh Soalnya diulangi, ini nih, mohon Bu maaf Rizka? teman-teman sebelumnya. Nggih, monggo. Ya kan sebagai ASN Bentar, itu nanti malah suaranya pelayan. kurang kedengeran. offline. Nah, Suaranya kurang jaga-jaga kedengeran. aja karena di tempat saya itu sinyalnya agak susah agak. Nah, Jadi saya tulis di chat ya. Iya, suaranya kurang keras. Ini kalau saya nyari di AI ya, Bu. Oh, oke. Jadi konteks ASN masa kini yang pertama itu memahami konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Terus yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan. Tiga, berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Yang empat, menangkal radikalisme dan polarisasi. Lima, menjadi teladan bagi masyarakat. Dan enam, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Mungkin bisa diambil salah satu saja, terus nanti kita kembangkan lagi gitu. Misal yang nomor satu, memahami konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kemarin kan ada isu yang itu, Bu. Ini kan mau 17 Agustus. Terus kemarin kan ada yang ngibarin bendera One Piece tuh, tahu nggak Oh beritanya? iya, oke Mungkin oke bisa ya. diangkat gitu. Boleh, bisa yang lagi viral, bisa itu diangkat itu. Ya, itu kan berarti nanti dimasukin makna wawasan kebangsaan dalam konteks masa kini. Berarti kan itu bisa.
memahami konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu. Terus apa lagi tambahin? Mungkin bisa ditambahkan quote-nya Gus Dur. Apa ya itu? Eh, em, yang intinya kita boleh mengibarkan bendera lain, tapi Di bawah harus bendera Indonesia ya, Bu, bendera berarti ya. merah putih. Oh Ya, ya, itu di bawah yang lebih bendera. tinggi. Itu mungkin bisa ditambah quote-nya itu. Ya itu berarti. Pak, ada yang mau ditambahkan lagi? Itu berarti baru yang Bisa mungkin untuk poin pengembangannya. pertama ini ya, yang Iya, masih pengawasan poin pertama. kebangsaan itu ya, masih yang pertama ya. Iya. Tadi tolong diulangin lagi yang mau diangkat itu yang poin yang mana ya? Ya cukup, Mbak. Dilanjutkan Mawon kalau sudah cukup. Oke. Berarti oke, kita mungkin agak gerak cepat aja ya. Karena tadi Pak Mulis bilang 10.40, ini sudah 10.31. Jadi oke, kita beralih ke yang poin kedua itu, jelaskan nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasinya oleh ASN. Tadi itu ada nilai bela negara ada 5, cinta tanah air, itu mungkin kalau dari saya, mau dimanapun kita berada, di negara manapun, ya kita tetap menjunjung tinggi cinta tanah air. Em, Misalkan mau di negara manapun, kita ketika bertemu dengan sesama yang berasal dari Indonesia itu, kita bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia, atau kalau yang dari daerah yang sama, misalkan sama-sama orang Jawa itu tidak malu jika menggunakan bahasa Jawa gitu, ketika di negara lain. Jadi tidak hilang railang Jawa ning ngono lah. Mungkin kira-kira yang lain ada tambahan. Ya, itu bisa sih sama bangga kita sebagai. Dan intinya tidak merusak negara. Ya, tapi mungkin kalau tadi saya sadari itu contohnya terlalu jauh ya. Kalau ini mungkin implementasinya kita sebagai ASN itu cinta tanah air, ya kita berusaha untuk bagaimana caranya apa ya? Saya rada ngeblank, sorry. Eh, kita sebagai warga negara Indonesia, kita berusaha untuk mungkin dalam konteks pendidikan ya biar lebih spesifik, sebagai generasi yang sekarang mungkin panjenengan udah menjadi guru ataupun di jabatan yang lain, itu kita ingin memajukan pendidikan, ingin punya kontribusi dalam dunia pendidikan. Karena ya kalau menurut saya sendiri,
pendidikan di Indonesia itu agak miris kalau saya lihat itu. Jadi mungkin yang punya kontribusi, punya pemikiran, concern di pendidikan itu pasti ingin sekali bagaimana pendidikan di Indonesia itu bisa maju, bisa merata juga. Oke, barangkali mau ada yang bisa mau berkenan menambahkan. Saya terlalu banyak bicara. Ini berarti kita mengambilnya itu satu nilai aja atau kelima-limanya ya? Kalau dari isu ini mungkin tidak terlalu spesifik kan ya. Kalau kita memberikan contoh dari satu atau dua mungkin nggak masalah. Karena kan kita juga waktunya tidak banyak. Jadi mungkin kita persingkat saja. Kalau mungkin bisa ditambahkan sama yang nilai sadar berbangsa dan bernegara. Jadi meskipun kita sebagai ASN itu kita tetap menjaga kerukunan, terus kemudian menghargai perbedaan dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang kita layani. Begitu. Kalau menurut saya, cinta tanah air dari lingkup kecilnya itu berawal dari kita mencintai tanah air kita. Misalkan bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya. Itu dari lingkup kecil, Bu. Dan dari lingkup luasnya seperti yang jenengan paparkan tadi. Oke. Udah itu. Singkat mawon mau. Oke, boleh kalau mungkin dengan contoh yang lebih kecil lingkupnya itu malah lebih bisa relevan. Kalau terlalu luas malah ya itu melebar kemana-mana. Benar itu. Nih, monggo. Berarti untuk yang poin kedua dicukupkan supaya kita bahas yang poin ketiga. Ya, cukup. Poin ketiga aja. Lanjut. Oke. Bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Kalau menurut saya karakter ASN tadi itu ya cinta NKRI. Ya mungkin tidak beda jauh tadi ketika kita sadar dengan lingkungan kita. Ketika ada yang kesulitan, kita tolong menjaga kebersihan, menjaga kesehatan bersama, saling peduli satu sama lain. Mungkin ada yang mau menambahkan lebih spesifiknya mungkin kalau ide saya mungkin terlalu meluas, terlalu melebar gitu. Mungkin bisa dispesifikkan monggo. Itu yang cinta tanah air ya, Bu? Iya. Yang mungkin bisa ditambah kita sebagai ASN menggunakan produk-produk buatan Indonesia, terus biasa memajukan UMKM yang ada di masyarakat. Gitu. Misal makannya ya makan produk Indonesia, enggak yang KFC terus Burger King gitu kan buatan luar ya, dari luar. Terus kemudian produk-produk UMKM di Indonesia kan juga banyak. Misal dari sepatu, brandnya juga ambil brand Indonesia, itu bukan brand-brand luar. Itu mungkin bisa juga diaplikasikan sebagai contoh kita ASN yang cinta tanah air gitu. Itu yang pertama. Terus yang kan itu indikator
Itu yang pertama ya Bu. Yang berarti yang kedua kan ada ya, kesadaran berbangsa dan bernegara itu berarti apa lagi? Itu berarti nanti disebutin kan semuanya kan? Hmm, Zero, berarti kan ada 5 ya Bu, itunya. Dasar bela negaranya kan ada 5. Oke. Itu berarti nanti kita sebutin implementasinya satu-satu gitu ya. Kalau Kan ini bisa lengkap lebih bagus. Kalau ya bisa. maksudnya kan kalau yang cinta tanah air nanti implementasinya satu. Terus Oke. kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara berarti implementasinya kita sebagai ASN juga satu gitu ya. Oke. Berarti yang kedua belum ya Bu, kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin bisa contohnya ini sih, kita tidak ikut terprovokasi isu-isu SARA dan tidak membedakan Oh, ya. masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, seperti itu. Itu masuknya yang kemana Bu? Yang kesadaran berbangsa dan bernegara? Iya, maksudnya sadar berbangsa dan bernegara. Kalau yang di modulnya kan ini ada indikatornya. Indikatornya itu berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, profesi maupun politik, kemudian menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai undang-undang, kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, atau berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Itu yang indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Di bawahnya Nah, pun sudah ada contoh implementasinya sepertinya. oh iya sudah ada. Berarti kita Oh, nyari ditulis simpelnya aja. aja. Ditulis satu-satu. Kita tulis 5 implementasi ya. Sebentar. Yang pertama mau dipilih yang mana? Memegang teguh ideologi Pancasila. Itu dibaca, ada di modul. Oh, Kira-kira iya, yang mana betul. yang mau kita itu ambil? Dari yang pertama dulu ya, dari yang cinta tanah air. Cinta tanah air. Ikan layan. Yang mana ya Bu? Mana ini? Bentar, coba sambil tak. Yang bisa di share screen Bu. Bebas saja nggak sih pilih salah satu gitu? Iya, pilih salah satu, milih. Random aja nggak apa sih? Saya coba ganti. Saya ganti dulu share screen-nya. Mana ya yang implementasi? Yang ini kan ya. Ini kalau random mungkin nomor 3 ya, setiap pada pagi ideologi negara itu kita bisa memegang teguh ideologi Pancasila. Terus
yang rela berkorban untuk bangsa dan negara itu sebentar. Oh, sudah Habis. habis waktu. Aduh, Bu. Baik, saudara sekalian, sudah masuk semua? Sudah jadi tugasnya? Hasil diskusi? Sudah, G? PPT-nya masih proses, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Sedang boleh. menyelesaikan sebentar lagi, Pak. Mohon maaf. Oke. Ada yang sudah siap? Tidak harus berurutan. Ada yang sudah siap? Dua delapan tiga satu sudah siap? Belum. 2841 sudah siap? Belum. 2832. Kalau saya menyebut dua berarti yang analisis isu ya. Kalau satu berarti wasbang ya. 2842 sudah siap? Hehehe. Siapa dulu yang sudah siap? Monggo boleh presentasi. Yang sudah siap boleh presentasi dulu, tidak harus berurutan. Ya, biar waktunya cukup untuk bisa kita efektifkan. Ya, tinggal 23 ya, 27 menit. Ya, izin Bapak untuk yang Silakan, Mbak. 281 sudah Ya, siap. silakan, Mbak. Beda. Oke, minta tolong Pak untuk share screen-nya. Baik, izin saya share screen dulu gitu. Sudah masuk? Ya, sudah. Oke. Oke, monggo dilanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Oke. Waalaikumsalam di warahmatullahi sini saya wabarakatuh. dari kelompok 3A1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Next, Pak. Nah, yang pertama, apa sih makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini? Menurut kami, cara wawasan kebangsaan dalam konteks ASN antara lain yaitu ASN itu harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanannya kepada masyarakat. ASN juga dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Di era modern ini tentunya banyak sekali tantangan ya, seperti baik itu berita hoax, intoleransi, dan juga disintegrasi. Nah, lalu apa
tugas ASN. ASN itu harus menjadi contoh dalam menjaga semangat kebangsaan, bersikap adil dan juga profesional. Dengan wawasan kebangsaan, maka kita akan bisa menjalankan tugas dengan baik dan tetap menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Lanjut, Bapak. Oke, nah, lalu apa saja sih nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasinya oleh ASN? Yang pertama yaitu cinta tanah air. Bagaimana ASN mengimplementasikan cinta tanah air yaitu dengan cara bersikap positif terhadap simbol-simbol negara baik itu bahasa, bendera, serta budaya lokal dan kearifan nasional. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab semua ASN. Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, tidak hanya menghafal saja, tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara, meliputi kemampuan baik fisik maupun non fisik seperti disiplin, integritas, ketahanan mental, dan pengetahuan dalam menghadapi ancaman terhadap bangsa. Next, Bapak. Untuk selanjutnya, bagaimana bentuk karakter ASN akan dipresentasikan oleh rekan kami. Monggo Bapak yang bertugas. Pak Isfat, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Enggak ya. Untuk bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasional dan cinta NKRI, itu langkah yang pertama ya jelas menanamkan tujuan kerja yang jelas, melayani negara bukan sekedar cari gaji. Cuman dengan kesadaran yang ini bisa kita tanamkan dengan sangat mudah. Wong nyatanya kita dapat gaji dari negara, mosok kita nggak punya karakter yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Untuk yang kedua, beri keteladanan lewat pimpinan. Terus yang ketiga, bangun kesadaran lewat cinta, bukan ceramah. Jadi kita semuanya tetap dengan perasaan. Kalau hanya diceramai, hanya diingatkan, saya kira tidak terlalu, imbasnya tidak terlalu mengena. Untuk yang keempat, libatkan ASN dalam kegiatan nyata kebangsaan. Yang keenam, bangun rasa bangga sebagai warga negara. Yang ketujuh, kembangkan etos kerja yang berbasis nilai kebangsaan. Dan yang terakhir, buat sistem yang menghargai ASN berintegritas. Karena dengan ASN yang berintegritas terus diberikan penghargaan, pastinya rasa terima kasih dan rasa syukur pasti kita akan menjadi semakin cinta pada NKRI. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan tambahan dipersilahkan. Oke, adakah? Oh ya, yang di depan halaman judul dikasih nama ya Mas ya. Pesertanya siapa? Gitu. Oke, Pak. Saya Ya, kasih di nama. bawahnya. Oke, di bawah kelompok 3A itu ya. Anggotanya siapa? Ini. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan oleh kelompok 283 ya. A yang sudah memaparkan dari hasil diskusinya. Meskipun diskusi sekilas, tapi insya Allah banyak hal baru yang bisa kita dapatkan dari sana. Baik, dari Mas Iza, Fahmi sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok
283A yang tadi, Pak. Oh, sudah ya. Enggak, Pak. Kemudian 28B atau 284A. 84A sudah siap untuk melengkapi 283A. Kalau belum 28B, 28 3B sudah siap? Insya Allah siap, 28 Pak. ya. Berapa Mbak Kurnia? Kelompok 28B tentang analisis isu kontemporer. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 282, tentang analisis isu kontemporer. Dalam hal ini ada dua isu yang kami angkat. Izin share screen ya Pak. Ya, Tapi ini mohon maaf PPT-nya seadanya. apa? Sebentar Pak, Ya, baru saya download. Mas, oh ya ini Pak. ya, eh ada dua isu yang kami angkat yaitu tentang radikalisme dan cybercrime atau kejahatan cyber. Adapun contoh dari kasus radikalisme yang kami angkat yaitu kejadian di tanggal 27 Juli 2025 ada perusakan rumah warga Nias di Padang yang mana tempat tersebut digunakan untuk belajar agama anak-anak yang anak-anak Kristen nggih. Kemudian hal tersebut terjadi akibat miskomunikasi terkait status rumah tersebut. Sejumlah warga mengira rumah tersebut beroperasi tanpa izin. Jadi mereka mengira bahwasanya itu pendirian rumah ibadah yang ilegal, ngoten, Pak. Kemudian yang kedua, isu tentang kejahatan cyber yang tertuju pada Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Agama sekitar 1 bulan yang lalu, yang berbunyi bahwasanya uang haji itu dipakai Pak Jokowi 1 triliun sehingga banyak jamaah haji yang sempat tidak bisa ke Mina, ngoten. Padahal yang terjadi adalah jamaah haji yang tidak sempat ke Mina itu karena macetnya sangat luar biasa, Pak. Jadi itu apa? Statement resmi klarifikasi dari Bapak Kementerian Agama. Kemudian eh, peran ASN, peran ASN yang dapat apa? Kita peran kita terhadap dua contoh kasus tersebut yaitu yang tentang cybercrime harus saring sebelum sharing, nggih. Jadi kita harus memilah-milah mana informasi yang benar, mana informasi yang sebenarnya itu tanpa landasan bukti yang kuat. Kemudian kita juga harus nggak gampang menerima informasi yang belum jelas sumbernya dan juga mengedukasi masyarakat agar tidak mudah membagikan berita yang belum diketahui kejelasannya. Cukup sekian Pak dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.
Baik, gini Mbak Kurnia, sebenarnya isu yang diangkat baik ya, tapi yang tadi coba diangkatkan naik dulu, naik, ya. Nah, isu kontemporer ini, isu yang diangkat kemudian disertai data, misalnya data terkait radikalisme. Ya, radikalisme yang dimaksud apa? Kemudian nanti dimunculkan yang terkait data jaringan tentang haji tadi misalnya. Apa di pembulian ya di tempat tanah apa tadi. Lah itu nanti dicari sumbernya. Nah, itu nanti akan keren namanya deskripsi isu dan disertai data terkait. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti di kita pembelajaran apa kita membuat analisis isu itu relevan dan eh, apa namanya otentik datanya valid. Nah, jadi tidak orang memikir dengan bahasa ketika membaca itu mereka tidak bisa membaca apa yang sebenarnya dikehendaki oleh teman-teman di kelompok dua ini gitu. Termasuk di cybercrime. Cybercrime yang dimaksud dalam kurung apa? Nanti kaitannya dengan hal ini dicarikan data-data relevan yang entah itu dari media atau TV atau dari link apa gitu. Nanti disertakan tentang pernyataan misalnya dari Haji tadi, toh dan sebagainya. Jadi nanti orang akan lebih cenderung mudah memahami demikian. Kalau yang dianalisis APKL tadi, oke lah kita masukkan nanti begitu, kemudian di akhirnya ada kesimpulan seperti itu. Gitu, Ge? Oke, Pak. Terima kasih Udah atas bagus, sarannya, Pak. udah bagus. Nanti kaitannya Ditambah. panjenengan akan juga membuat di tugas asinkronus di hari Rabu juga akan Iya, buat Pak. model seperti itu. Nanti akan dipertajam di sana. Baik, terima kasih Mbak Kurnia dan kawan-kawan yang sudah membuat gambaran awal dulu. Kalau nggak ada ini awal, jenengan teman-teman juga nggak akan terpikir ya lebih jauh. Jadi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ada lagi? 28A? Ada? 28B? Belum? Ya, baik, kalau 28 belum, 84A, Bapak. ya silahkan. Oke, Mbak Mukhlis. Silakan, Mbak. Minta tolong Bu Ulfah di-screen-kan. Belum bisa ini. Ini Rizka, screen ya? Sudah ya? Sudah bisa muncul? Sudah muncul. Bapak, izinkan saya untuk Oke, mempresentasikan silakan. hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Yang pertama ada M. Sofiuddin, yang kedua Muhlisatul Fitria, 3 Ramadan Ulfawi, 4 Rara Amalia, dan 5 saya Rizka Fidianingrum. Jadi yang pertama adalah makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan.
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, di mana ASN harus memahami konsep NKRI dengan menanamkan rasa cinta tanah air, semangat Ya, yang bela satu negara. kelompok lain. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai bela negara dan implementasinya Oke. oleh ASN. Yang pertama adalah cinta Perkenalkan, tanah nama air, saya Muhammad Firdaus. memberikan Dengan kontribusi cuma dalam bisa dunia terus. pendidikan. Salah satu implementasinya Saya adalah istrinya melakukan baru inovasi satu, dalam anaknya pembelajaran juga baru dengan satu. menyesuaikan Saya lingkungan aslinya Semarang, tempat sekarang kami penempatan di mengajar. Man 1 Contohnya Kota Semarang. menggunakan media-media tertentu yang mudah Ada yang mau didapatkan ditanyakan? di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah sadar Ya, kalau nggak berbangsa ada, dan gantian yang bernegara, lain, monggo. menghargai kerukunan dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang kita layani. Di sini terlihat, jadi kita tidak membeda-bedakan suatu golongan atau ras tertentu. Jadi semua kerukunan itu tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI, memegang teguh ideologi bangsa Indonesia, kemudian sadar dengan lingkungan, saling membantu dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, menghargai produk dalam negeri dan mendukung usaha UMKM. Dan yang keempat, tidak membeda-bedakan suku dan saling menghargai. Seperti itu, Bapak. Baik. Ini sudah bagus ya. Tapi tadi misalkan bisa dikembangkan tadi dengan referensi yang terkait akan lebih bagus lagi. Ya, jadi punya dokumen ibaratnya membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis apa? Dengan cara implementasi. Teknisnya seperti apa konsepnya? Seperti itu sebenarnya ya. Tapi sudah bagus ya. Sudah bagus bisa dikembangkan pada kesempatan yang lain pada bentuk implementasinya. Oke. Oke, terima kasih. Sudah ini tinggal yang terakhir ya. Masih ada? Ini tadi Mbak Rizka dan kawan. Ini Mbak Rizka yang terakhir. Iya, iya betul, Bapak. Oke, Mbak, silakan. Oke. Ini izin Pak, kami dari Ya. kelompok 4B ingin mempresentasikan Pak, izin share screen nggih, yang kelompok terakhir. Oh iya, oke. Sudah muncul nggih, Pak? Oke Pak, Nah, ini perkenalkan. sudah Oke, ini. Oke. kami dari kelompok 4B, kebetulan kami dapat penugasan yang analisis isu kontemporer, yang mana kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada Bapak Saptiawan Khairul Mufid SH, ada Bapak Sarah Slamet SH, ada Bapak Somanur Fazil SH, saya sendiri Taufik Putranto SPD, dan yang terakhir ada Bapak Yusril Iza Ramadan SH, Pak. Nah, untuk analisis isu kontemporer ini, tadi kami itu lebih banyak ngobrolnya isu-isu yang terjadi di satker masing-masing, Bapak. Jadi untuk data secara, mungkin nanti ditanya data secara realnya, mungkin secara mungkin ada data apa itu belum, karena itu tadi kami baru saling menanya isu masing-masing yang jadi satker. Nah, dari data yang kami dapat itu kami ada tiga isu Pak yang kami rangkum. Yang pertama itu isu yang terjadi itu ada terkait dengan kedisiplinan ASN Pak. Terus ada isu tupoksi yang berlebih atau tidak sesuai, dan yang terakhir isu penggunaan IT, karena masih banyak penggunaan IT itu mungkin banyak ASN itu yang masih kebingungan atau tidak sesuai, karena kan sekarang apa-apa serba digitalisasi sehingga banyak Bapak Ibu itu yang masih kurang optimal. Nah, dengan menggunakan analisis teknik APKL tadi, kami sudah menentukan bahwa yang paling banyak nilainya itu untuk isu yang kedisiplinan, yang mana kalau aktual itu isu yang sedang terjadi dan menjadi perhatian saat ini. Terus yang problematik itu menimbulkan masalah atau dampak yang signifikan dan perlu segera ditangani. Nah, kalau untuk yang aktual memang tadi kami sharing berlima itu masih banyak terjadi di satu masing-masing, dan yang untuk problematik analisis problematik itu tentu jelas berdampak. Misalnya kayak kedisiplinan tadi berdampak dengan apa? Misalnya kalau misalnya terlambat itu kan juga berpengaruh. Contoh misalnya untuk yang di madrasah itu sangat berdampak dengan mungkin siswanya, atau mungkin ketika tidak disiplin dalam masuk kelas itu siswanya jadi tidak mendapat materi dan sebagainya. Untuk kehalayakan
menyangkut kepentingan banyak orang. Jelas yang kalau untuk kedisiplinan ketika ada ASN tidak disiplin, tentu itu akan berpengaruh dengan banyak lingkungannya, entah itu dari pelayanannya, entah itu dari eh, kalau di sekolah, di madrasah, mungkin dari siswa juga. Terus untuk yang terakhir, L-nya untuk layak, isu tersebut harus logis, realistis, dan memungkinkan untuk dibahas serta dicari solusinya. Karena kedisiplinan ini kalau tadi kami membahas itu masih banyak terjadi, sehingga perlu dicari solusinya untuk bareng-bareng. Nah, kalau untuk contoh peran yang bisa kita lakukan untuk disiplin tadi, kita sendiri bisa menjadi teladan dalam kepatuhan untuk meningkatkan kedisiplinan atau misalnya kita membangun budaya kerja yang positif. Karena mungkin kadang-kadang dari budaya kerja itu juga bisa mempengaruhi dari kedisiplinannya. Lalu yang terakhir itu mengikuti mekanisme pengawasan dan evaluasi. Jadi kita siap sedia untuk mengikuti mekanisme dari pengawasan, mungkin dari atasan atau mungkin dari yang lebih tinggi lagi. Kalau untuk yang tupoksi yang berlebih atau tidak sesuai, itu dengan menjaga profesional dalam tekanan bekerja. Atau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan sesama ASN yang ada di lingkungan itu. Dan yang terakhir penggunaan IT, meningkatkan literasi digital, dan memberikan masukan untuk pengembangan sistem atau pengembangan pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu ASN yang ada. Sekian Bapak presentasi dari Baik, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sebenarnya Mas Taufik dan kawan-kawan. Ya, sebenarnya yang Anda buat itu sudah bagus semuanya, ya. Nah, yang perlu dikembangkan karena apa? Yang terakhir ini misalnya terkaitnya sudah masuk pada substansi. Nanti kalau dikembangkan punya panjenengan ini sudah masuk pada rancangan aktualisasi tugas individu. Kalau itu memang betul analisis isu kontemporernya, analisis isu aktualnya di sana. Nah, ini tugas di sini sebenarnya masih bersifat yang sifatnya umum tadi, bersifat general. Nah, nanti di tugas kelompok asinkronus juga akan ada analisis kontemporer, tapi terkait dengan unit kerja kita apa? Unit organisasi kita, Kementerian Agama. Itu contohnya. Jadi skupnya akan berbeda ketika kita harus menyikapinya. Gitu. Oke, nggak masalah. Ini semuanya bagus semua, baik dari 28 3 4 ini semuanya bagus baik di kelompok A ataupun kelompok B. Ya, ini memangnya kalau yang biasa ngoyak-ngoyak kan seperti itu. Pinternya apa menyalahkan, mengoreksi. Ya, koreksi ya kayak gitu. Ide, tapi nggak usah galau, semua bagus. Anda orang-orang hebat. Saya yakin dengan itu. Nah, ini sebagai pemantik saja sebenarnya tidak harus dipikir secara mendalam. Kok masih salah termelulu? Nggak masalah. Karena apa? Ini pemantik saja untuk masuk ke berikutnya. Oke? Semangat selalu. Ya, kita izin share screen ya untuk penugasan besok. Sampai sini ada yang disampaikan nggak? Bapak Ibu? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita akan stop share screen. Oke. Ini kita masuk ke tugas saja ya. Baik. Nah, cara implementasi kita di sini target pencapaian belajar dari tahu teori sejarah regulasi, mau kita semangat motivasi dan gairah, baru ke mampu. Kalau mampu berarti apa? Implementasi atau dalam bentuk aksi. C4-nya di sini C5-nya. Kalau C1 kan ini tahu, C2, 3, 4-nya ini 4, 5 ya. Implementasi. Oke. Nah, ini prosesnya sebenarnya kalau di modul ada 3. Nah, yang di wawasan kebangsaan saat ini tadi sudah kita bahas, baik wawasan kebangsaan maupun bela negara, analisis isu kontemporer itu sudah kita bahas, tapi analisis isu kontemporer aktual itu besok akan kita kasih bagaimana cara membuat teknik analisis isu aktual. Nah, gitu ya. Lebih detail nanti di apa agenda 4 nanti. Baru yang di modul ini adalah nanti di klasikal. Selanjutnya proses alur berpikirnya nanti seperti ini ya. Bagaimana membuat alur? Nah, boleh di screenshot misalnya kalau penjadian mau monggo screenshot untuk nanti bahan bekal untuk rencana apa bukan rencana aktualisasi tapi penugasan yang di
asinkronus hari kedua besok pagi. Oke, sampai di sini ada yang disampaikan? Tidak, informasi tugas. Nih, informasi tugas untuk hari Selasa. Ya, baik teman-teman. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tugas pembelajaran kita ada dua tadi, sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus itu dalam bentuk tatap muka, ya. Di tatap muka kayak gini ini namanya sinkronus. Model pembelajaran kedua adalah asinkronus. Asinkronus itu yang berupa penugasan, tidak berupa tatap muka. Ini yang bising siapa ya? Boleh di unmute dulu. Nah, yang modul ketiga ini kayak tadi, ya di tugas kita ini. Di hari pertama, Selasa tanggal 5 Agustus 2025 adalah membuat learning journal. Jadi kalau tugas asinkronus ada dua, tugas individu dan tugas kelompok. Di tugas individu, saudara sekalian membuat learning journal. Yang pertama, hari Selasa adalah dibuat dalam bentuk rekaman suara, file MP3. Oke. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran substansi dan proses pembelajaran harian. Baik harian berarti hari Selasa ini, baik sinkronus dan asinkronus. Durasi 3 menit kurang lebih, waktu pengumpulan 5 Agustus 2025 pukul 23.59 nanti malam ya. Itu yang learning journalnya. Oke, bentuknya seperti ini, boleh jadikan screenshot. Kemudian yang kedua, di hari pertama, hari Selasa ini ada tugas dua. Nah, kalau kerjanya kita ada sinkronus yang sekarang, asinkronusnya ada dua, individu dan kelompok. Individu yang pertama adalah nanti malam kita upload paling lambat ya. Yang kedua apa? Tugas kelompok. Apa di tugas kelompok? Nah, tugas kelompok ini akan kita bagi model seperti tadi. Nomor 1 sampai 5 itu di kelompok 1. Kelompok 2 adalah 6 sampai 10. Sama juga yang kelas 284A itu masuk nanti satu kelompok, 284B satu kelompok, 28A 3A itu satu kelompok, 283B satu kelompok. Nah, intinya seperti itu ya. Bagaimana tugas untuk kelompok? Kelompok berarti nanti 55 intinya. Apa tugasnya? Membuat video visualisasi bangsa. Saudara sekalian, nanti akan jadikan diminta untuk membuat video visualisasi bangsa. Bisa Anda ambil dari YouTube atau yang media sosial yang lain atau dari mana sumbernya nggak apa-apa. Yang terkait dengan video visualisasi bangsa. Misalnya dari keanekaragamannya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, atau dari unsur Undang Dasar Pancasila, atau dari bentuk budayanya dan sebagainya. Monggo silakan. Atau dibuat semua masuk inti, cuplikan-cuplikan. Nanti di re-rank kembali ya. Nah, jadi di rangkai-rangkai, potongan-potongan boleh. Nanti kasih narasi, boleh dibuat video. Menceritakan dengan ada narasi, dengan model-model kayak presenter, boleh. Artinya apa? Visualisasi pengetahuan wawasan Anda tentang bangsa dan negara dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Oke. Pada bagian akhir video, nah di akhir video ada 5 orang kan tadi per kelompok. Tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta dari 5 orang ini masing-masing tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Jadi masing-masing kelompok kan tadi ada 5 kan. Dari 5 ini di akhir video buat pernyataan peserta tentang Indonesia. Indonesia itu seperti apa yang Anda bayangkan. Nah, itu nanti boleh di video itu nampak gambar kita dengan pernyataan statementnya, kemudian ada nama mungkin, kemudian jabatan dan unit kerjanya. Boleh disampaikan di situ. Boleh berikan narasi-narasi dari video-videonya ada, boleh. Pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan tadi ya. Jika kita mengutip, kita harus cantumkan sumber videonya, boleh. Kemudian durasi video kurang lebih 5 menit.
Bentuk filenya ada MP4, ONTAFO dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi yang dikumpulkan adalah link videonya, bukan videonya. Nanti nggak muat nanti di PLC-nya. Link video nanti di copy paste, kemudian mungkin itu yang sudah di-upload di media sosial. Jadi nanti video itu sudah jadi, sudah diedit ulang, baru dimasukkan di upload di media sosial, dan link media sosial yang Anda ambil tadi adalah diupload di BLC dan Kolabjar di tugas kelompok. Oke. Nah, nanti waktu pengumpulan adalah pembuatan hari ini 5 Agustus dan besok 26. Dikumpulkan kapan? Bisa saja besok hari Kamis boleh. Kamis pagi jam 7.30 boleh. Kalau pengen ini ya lebih baik nanti malam, besok malam, Rabu malam aja deh, Rabu malam. Rabu malam tanggal 6 Agustus 2025 pukul 23.59. Biar paginya sudah ada yang viewer. Ya. Nah, nanti kriteria penilaian nanti akan berkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekompakan kelompok, estetika video. Ya, ini penting. Jangan sampai hanya copy paste, hanya monoton, gambar-gambar yang sudah ada, teman-teman yang lain ada itu di objek itu terus itu ya bosen, boring. Cari inspirasi yang lebih bagus. Jumlah viewer di media sosial yang dikembangkan pada periode sampai dengan pembelajaran klasikal agenda 1. Jadi puncaknya adalah video ini nanti akan ditampilkan saat panjenengan klasikal di BDK nanti 3 hari ya. Sekarang bisa panjenengan nanti buat besok di Kamis kita ketemu, kita lihat ada berapa viewer yang sudah ada di video kita di kelompok ini. Di mana saja Pak, boleh di-upload, boleh di FB, boleh di TikTok, boleh di IG, boleh di apa Smack Video misalnya atau yang lainnya, monggo. Yang penting yang menarik dan banyak viewernya di mana. Kita viralkan video kebangsaan ini ke dunia media sosial dan dunia internasional. Buktikan bahwa kita ini lebih ya untuk memviralkan video kebangsaan yang lebih baik. Baik, dari sini ada yang disampaikan? Jadi jangan ditutup ya viewernya, biar subscribe berapa, komen, like-nya berapa, nanti akan kita lihat. Cukup di tugas dari Selasa? Baik. Tugas dari Rabu, kita besok tidak ada sinkronus untuk agenda 1. Nah, tugas hari kedua, tugas individu sama, leading journal di hari Rabu. Ada tugas apa saja di situ? Sampaikan dalam bentuk narasinya MP3 ya. Diupload malamnya 6 Agustus 2025 pukul 23.59. Ini tugas individunya, leading jurnalnya. Kalau tugas kelompoknya demikian ini, saudara sekalian, membuat analisis susu kontemporer ya. Nah, saudara sekalian nanti identifikasi. Ya, ini nanti yang analisis isu kontemporer, penjaringan cari model pembuatan analisis isu kontemporer menggunakan APKL dan USG. Jadi tugas pertama adalah penjaringan mencari teknik analisis isu kontemporer yang terkait penggunaannya adalah menggunakan APKL atau USG. APKL itu apa? Aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. USG apa? Urgency, kemudian seriousness dan growth. Nah, nanti di sana caranya apa? Baru dicari identifikasi dimensi isu kontemporer terkait atau aktual yang dilengkapi dengan video pendukung boleh atau data lain ya yang berpotensi menimbulkan AGHT. AGHT itu apa? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara disertai dengan data dan fakta yang ada minimal 3 isu. Diutamakan isu yang terkait dengan Kementerian Agama. Oke, di situ kemudian nanti 3 ya, jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Analisis dampak ini dari 3 ini apa? Baru disitulah dipilih satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Apa? Dianalisis dari 3 itu, ambil satu. Nah, dampaknya apa? Nah, tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu terpilih tersebut. Jadi kalau sudah 3 menjadi satu, isu terpilih itu yang berbahaya apa? Penyebabnya terjadinya isu terpilih itu apa? Nah, yang selanjutnya buat rekomendasi
bagaimana upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Ini berikan analisanya ya. Nah, tadi gunakan teknik analisis susu yang Anda kuasai apa? APKL atau USG. Boleh salah satunya, tidak harus keduanya. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan. Kurang lebih 5 lembar kertas A4 huruf 11 spasi 1,5. Bentuk apa? Bentuknya file PDF. Waktu pembuatan kapan? Pembuatan berarti 6 Agustus 2025 dan dikumpulkan apa? Hari Kamis pukul 7.30 sebelum jam 8 atau jam kita di belakang ya ini. Nah, jam 8 nggak apa-apa deh. Paling akhir jam 8 ya di kelompok. Nah, yang pertama produknya apa? Di video kebangsaan tadi adalah pembuatan video tayang di media sosial yang bisa dibuka. Ada berikan komen. Ya. Yang kedua apa? Di analisis itu komputer. Produknya ada 2 PDF untuk rencana kegiatannya. Kemudian yang kedua bentuknya adalah pembuatan slide ya, PowerPoint untuk presentasi besok hari Kamis. Satu kelompok satu. Gitu aja ya. Cukup? Ada yang disampaikan? Cukup? Nah, kalau tidak ada, sudah melampaui waktu kita ya. Nah, kita kembalikan ke panitia. Sudah 25 ternyata, 10 menit. Baik, kita kembalikan ke panitia. Ada di panitia di sini? Ada Bapak, ada. Oh, oke. Monggo Bu Sari. Ya, terima kasih Pak Dr. Mukhlis. Alhamdulillah Bapak Ibu dapat bonus berapa menit ya? 10 menit ya dari Pak Mukhlis ya. Iya, kebanyakan ini. Mohon Nggih, maaf. matur nuwun Bapak. Nggih. Oke. Untuk pembelajaran siang hari ini cukup, kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan tugas-tugas yang telah disampaikan oleh beliau dan mohon dicatat deadline terakhir pengumpulannya, jangan sampai melewati batas Oke. waktu pengumpulan, nggih. Kemudian kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk presensi di BLC pukul 7 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apabila Bapak Ibu lupa nanti dan bertanya ke kami, Bu, bagaimana saya lupa? Kami tidak bisa membantu panitia. Oke, hanya bisa mengingatkan mawon Bapak Ibu supaya tidak lupa untuk tetap presensi di BLC. Oke, saya kira itu insya Allah kepanggil lagi besok hari Kamis, Pak Mukhlis, nggih? Insya Allah. Insya Allah hari Kamis jam 8. Tidak ada perubahan jadwal, Bapak, nggih? Jam 8. Nggak ada, oke. Kalaupun ada mungkin teaching gantian monggo. Misalnya yang kelompok ini di pagi, yang Oh gitu, boleh Bapak. itu monggo tergantung saya ngikut. Oke. Oh gitu, oh nggih, nanti Ya, kalau ingin dinamis begitu juga boleh. sesekali ya, yang kelompok 3-4 Nggih. begitu di depan ngaten nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Nggih, nanti kita coba Oke, tawar. ke sana. Bapak Nggih. Ibu yang kelompok 3-4 apakah bersedia misalnya kita change di waktu pagi hari begitu? Oh iya Pak Taufik langsung begini. Iya. Jadi untuk yang kelompok 4 kan biasanya akhir nggih Pak. Nggih. Akhir itu nanti mengerjakan tugasnya paling terakhir. Sudah yang kelompok 1-2 sudah selesai begitu. Jadi kelompok 4-nya masih deg-degan. Iya. Oke, nanti kita sampaikan kembali. Kita sepakat bersama untuk hari Kamis nanti pembelajarannya akan kami sampaikan di WAG Group, nggih. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu kami ingatkan kembali selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan karena durasi pelatihan kita masih panjang. Iya. Iya, masih sampai nanti Oktober. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina-nya, dan tetap semangat untuk mengikuti semua pelatihan dari awal sampai dengan akhir. Begitu, nggih? Ada yang perlu ditanyakan ke kami? Cukup, Bu. Cukup. Oh, nggih. Kami ingatkan kembali untuk Bapak-bapak yang belum potong hari Kamis, nggih. Hari Kamis nanti sudah potong 1 cm. Ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Mukhlis. Sami-sami. Istirahat, Bapak Ibu selamat beristirahat. Kita ketemu lagi insya Allah hari Kamis mendatang. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah.